Bafa masih lo walangi ama. Bafa besagehan mulia. Ya duhu. Cuma dipersilakan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bahan khotbah kepada kita hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan beginilah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur padamu hari ini kami bisa beribadah di jemaat ini. Dan Engkau sudah menolong memberkati kami hingga sampai saat ini. Di tengah-tengah ibadah kami hari ini, tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat hari ini, kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, dan biarlah Engkau menuntun dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini kepada jemaat, itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Salam. Saat ini yang menjadi nama minggu kepada kita yaitu kantate, yang berarti adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, di mana dasar natsnya terambil dalam kitab Mazmur pasal 98 ayatnya yang pertama. Pada saat hari ini sebagai khotbah kepada kita terambil dalam kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu ini ditulis oleh salah seorang rasul yang bernama Rasul Yohanes, di mana Rasul Yohanes ini merupakan salah seorang rasul yang memiliki penglihatan, di mana Tuhan pada saat itu memperlihatkan kepada Yohanes sebuah penglihatan yang sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga itulah yang dituliskan di dalam kitab Wahyu ini. Nah, salah satu tujuan daripada penulisan kitab Wahyu ini adalah mengingatkan kepada jemaat agar supaya sekalipun mereka mengalami penderitaan, sekalipun mereka mengalami pergumulan, sekalipun mereka mengalami ancaman, karena pada saat itu banyak sekali ancaman yang dialami oleh jemaat pada saat itu, baik dari pemerintahan Romawi sendiri pada masa itu, dan juga ancaman-ancaman dari luar. Tetapi melalui kitab Wahyu ini, Rasul Yohanes ingin mengingatkan kepada jemaat agar mereka selalu memiliki keteguhan iman kepada Kristus Yesus itu sendiri. Saat ini yang menjadi khotbah kepada kita terambil dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di mana ini merupakan suatu penglihatan Rasul Yohanes, di mana ada suara yang berseru-seru. Ini merupakan suatu nyanyian kemenangan yang diperlihatkan kepada Yohanes itu sendiri. Makanya kita bisa melihat mulai dari ayat 10, 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di situ diceritakan kepada kita bahwa
Allah itu yang memerintah, bahwa Allah itu yang memberikan keselamatan, Dia yang berkuasa, Dia yang diurapi, Dia yang mengalahkan pendakwa kita. Bahkan ada himbauan untuk bersukacita. Saat ini saya akan memberikan tema khotbah saya dalam bermazmur karena keselamatan dari Tuhan. Bermazmur karena keselamatan dari Tuhan. Melalui nats firman Tuhan ini, saya akan memberikan dua alasan kepada kita kenapa kita harus bermazmur atau menyanyikan nyanyian keselamatan bagi Tuhan. Yang pertama adalah karena Dia yang mengalahkan musuh kita. Karena Dia yang mengalahkan musuh kita. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di mana di ayat yang ke-10 itu dikatakan di situ bahwa dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Bahkan di ayat 11 saya akan teruskan membaca, dikatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11 jelas sekali di situ bahwa Allah itu adalah Allah yang memerintah. Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah itu adalah di dalam Kristus Yesus sendiri, Dia adalah yang diurapi dan Dia yang mengalahkan pendakwa kita. Di mana pendakwa maksudnya di sini adalah sama artinya dengan musuh atau kuasa iblis itu sendiri. Jadi Kristus sudah menyelesaikan itu. Dia sudah mengalahkan musuh-musuh kita. Karena kenapa? Melalui kematiannya, melalui darahnya, darah anak domba itu yang tercurah di atas kayu salib, Dia menyelesaikan semuanya itu. Dia mengalahkan itu semuanya, saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu, kita jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita saat ini menjadi kuat. Marilah kita saat ini menjadi bersemangat walaupun kita mengalami berbagai hal, pergumulan, berbagai macam ancaman-ancaman yang kita alami. Saat ini mungkin kita sedang mengalami suatu penderitaan, kesusahan, karena kita melihat situasi saat ini sangat-sangat luar biasa sekali pergumulan yang kita hadapi melalui wabah daripada virus corona, di mana mengancam kesehatan kita, mengancam juga kita untuk bisa mendapatkan makanan atau kebutuhan kita, karena kita disuruh di rumah untuk menghindari penularan virus corona ini. Tetapi saya yakin dan percaya Allah kita itu tidak pernah berubah. Allah yang dahulu, Yesus Kristus yang dahulu, yang sudah melakukan mujizat, yang sudah mengubah air menjadi anggur, yang berjalan di atas air, yang menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang tuli, membangkitkan orang mati. Dia juga tidak pernah berubah. Dia sanggup untuk melakukan mujizatnya pada saat pada saat hari ini. Amin, saudara-saudara. Jadi marilah kita jangan dihantui dengan kekhawatiran kita. Mari kita mencoba untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, untuk selalu mengisi hari-hari ini dengan hal-hal yang positif. Mari kita bernyanyi pujian kepada Tuhan. Ini kesempatan bagi kita. Karena kenapa? Saat ini kita disuruh di rumah. Ini kesempatan besar bagi kita untuk selalu menaikkan pujian kepada Tuhan, untuk bermazmur kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan, untuk meminta kepada Tuhan. Maka jawaban Tuhan itu akan selalu indah pada waktunya. Karena kenapa? Dia tahu yang terbaik untuk dilakukannya kepada kita. Mungkin bukan saat ini, tetapi mungkin di hari-hari yang akan datang. Karena rencana-rencana Tuhan itu, Dia tahu yang terbaik untuk dilakukannya kepada kita. Dua, bermazmur karena keselamatan daripada Tuhan. Alasan pertama tadi kenapa kita harus bermazmur karena keselamatan daripada Tuhan. Yang pertama tadi adalah karena Dia yang mengalahkan musuh kita. Dan yang kedua, yang terakhir adalah karena Dia sumber sukacita. Ayat 12. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Berkat karena Allah itu sendiri
sudah mengalahkan kuasa-kuasa iblis, sudah mengalahkan kuasa jahat, dan juga sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa yang menghancurkan kita. Maka karena dia sudah menyelesaikan itu semuanya, berkat daripada bangkitannya daripada antara orang mati, itu akan membawa kemenangan kepada kita, akan membawa kemenangan kepada saya dan kepada saudara-saudara, sehingga kita semuanya bersuka cita. Inilah yang membuat kita bersuka cita. Kalau nyawanya sendiri dia berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita, masa yang lain-lain itu tidak juga diberikannya kepada kita? Tetapi kadang-kadang sesuatu hal terjadi, sesuatu hal ujian terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin ada maksud dan rencana Tuhan. Bisa jadi supaya kita lebih tahan uji lagi. Karena tahan uji itu akan menimbulkan ketekunan. Sehingga kalau kita sudah menjadi tekun kepada Tuhan, maka kita sudah menjadi biasa. Sehingga kalau kita sudah menjadi biasa, maka kita bukan lagi sebagai anak-anak gampangan, tetapi kita anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa rohani kita. Kita dewasa dalam hal mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini saudara-saudara, banyak sekali pergumulan, permasalahan yang kita alami. Kita tahu sendiri itu, banyak itu. Tetapi marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kebahagiaan itu tidak diukur seberapa pun pergumulan atau permasalahan yang kita alami. Tetapi seberapa jauh kita bisa mengendalikan diri kita terhadap masalah itu, sehingga hati kita selalu melimpah dengan syukur. Kalau kita ada hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dijauhkan daripada virus corona. Ini sudah berkat Tuhan. Kita sudah dipelihara sampai saat ini. Kita sudah dijaga sampai saat ini. Walaupun kadang-kadang sifat kemanusiaan kita, kadang-kadang kita berpikir ini kayaknya masih kurang. Tetapi mari kita saudara-saudara, mari kita bersyukur. Mari kita selalu mengucap syukur terhadap berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak bisa mengikuti seperti yang Yesus lakukan, yang Yesus sudah berikan contoh kepada kita. Kalau Tuhan kita Yesus itu sendiri berpuasa 40 hari 40 malam, dia bisa saudara-saudara. Masa kita hanya berkekurangan sedikit saja sudah mulai bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan pernah mengalahkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena kenapa saudara-saudara? Tuhan itu tidak pernah salah. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dan dia tahu apa rencana-rencana terindah untuk dilakukannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayat hafalan Wahyu 12 ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan lebih lanjut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur pada Tuhan hari ini kami bisa beribadah. Dan dari awal pertengahan sampai sebentar lagi kami menyelesaikan ibadah ini, Engkau sudah menolong kami. Kami percaya itu semuanya berkat-Mu, kami mengucap syukur. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami selalu bermazmur karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami.
agar kami mengerti dan paham bahwa Engkau yang sudah mengalahkan musuh-musuh kami, dan Engkau yang akan mengalahkan musuh-musuh kami selama kami di dunia ini. Tuhan juga yang akan memberikan kepada kami sukacita. Maka kami memohon padamu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami, terlebih untuk menjalani hari-hari kami dengan masa-masa sulit yang kami alami saat ini melalui wabah virus corona ini Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga kami memohon padamu, berkatilah kami di jemaat ini. Berikan kepada kami kesehatan yang baik. Jauhkan kami dari sakit penyakit, mara bahaya, kuasa iblis jahat, kuasa kegelapan. Biarlah Engkau menjauhkan dari semuanya itu. Berkatilah keluarga kami, berkati anak-anak kami. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Jadikanlah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang bijaksana, yang berhikmat. Dan jadikanlah mereka anak-anak yang takut kepadamu dan juga mengasihi orang tua mereka. Bapa di sorga, cukupkanlah kebutuhan anak-anak ini, kebutuhan dalam sekolah kuliah mereka. Kiranya Tuhan mencukupkan kepada kedua orang tua mereka. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu buat pekerjaan usaha aktivitas kami. Meskipun saat ini ada banyak terganggu Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati. Kami tahu, kami percaya Tuhan punya berbagai macam cara untuk selalu memberkati kami. Saat ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang kami perlukan dalam keseharian siang dan malam, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kepada kami, Tuhan cukupkan kepada kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu tahu apa yang kami alami saat ini. Tuhan, pada saat hari ini juga kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Dan biarlah Tuhan membalaskan berlimpah-limpah kepada kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Kami berdoa juga saat ini buat para hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan. Biarlah Engkau membalaskan berlimpah-limpah kepada mereka. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka. Juga kami memohon padamu dimanapun firman Tuhan disampaikan pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah didengarkan oleh setiap umat-Mu, biarlah Engkau yang selalu berkarya dan juga menjamah hati mereka, sehingga mereka bisa melakukan, mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka sehari-hari firman Tuhan. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa buat siapapun yang sudah memanggil Engkau pada saat hari ini. Berkatilah mereka, dengarkan doa mereka. Berkati para fakir-fakir miskin, berkati anak-anak yatim piatu, berkati juga saat ini buat yang sedang mengalami duka cita. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kekuatan serta penghiburan yang daripada Engkau. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia kami ini Tuhan. Berikan kedamaian, kesejahteraan di bangsa ini. Terlebih-lebih melalui perjuangan kami negara Indonesia saat ini untuk melawan virus corona ini agar berhenti, dan juga untuk melawan efek daripada virus corona ini. Kami berdoa kepada Tuhan, berikan kepada pemerintah hikmat kebijaksanaan, sehingga dalam setiap keputusan kebijakan yang mereka ambil itu benar-benar keputusan kebijakan yang daripada Tuhan. Kami juga memohon padamu, biarlah virus ini akan segera berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Dan kami juga percaya bahwa atas kehendak Tuhan, virus corona ini juga akan segera berlalu. Kami berdoa buat pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga ke daerah-daerah. Berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka hikmat yang daripada Engkau. Juga kami serahkan dalam tangan setiap para hamba-hamba-Mu yang terus berjuang untuk menyebarkan kabar sukacita yang daripada Engkau. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan serta kekuatan, sehingga mereka semakin bersemangat untuk mengabarkan Injil yang daripada Engkau, sehingga semakin meluas kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami percaya selama 1 minggu ke depan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita tenangkan hati kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih.